Halo semua, kami dari kelompok 6. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai dinamika krisis Rusia Ukraina dan juga respon kebijakan moneter European Central Bank serta implikasinya terhadap Indonesia. Konflik Rusia Ukraina ini terjadi pada tahun 2022 yang kemudian memicu krisis energi global, terutama karena Eropa sangat bergantung pada gas dan juga minyak milik Rusia. Ketika pasokan energi ini terganggu, harga energi kemudian melonjak tajam. Hal ini memicu inflasi dorongan biaya di Eurozone yang kemudian menjalar ke harga pangan, transportasi, dan juga industri. Situasi ini kemudian membuat tekanan ekonomi di Eurozone menjadi meningkat tajam, dan ECB harus mengambil langkah untuk merespon kondisi tersebut. Waktu Eropa mengalami inflasi yang melonjak tinggi, ECB mulai merespon dengan kebijakan yang lebih ketat. Caranya, pada tahun 2022 sampai 2023, ECB mulai menaikkan suku bunga secara cukup agresif. Tujuannya supaya permintaan dan juga konsumsi bisa ditekan, sehingga ekspektasi inflasi tetap stabil. Tetapi, dampak dari kebijakan tadi, biaya pinjaman jadi lebih mahal, investasi menurun, dan juga pertumbuhan ekonomi melambat. Sehingga pada tahun 2024 sampai 2025, ECB mulai menerapkan kebijakannya secara lebih berhati-hati, supaya ekonomi Eropa tidak jatuh sampai ke resesi. Transmisi kebijakan kenaikan suku bunga ECB bekerja melalui beberapa sasaran transmisi, utama jalur suku bunga. Ketika suku bunga naik, kredit lebih mahal sehingga konsumsi dan investasi turun. Kedua, jalur nilai tukar. Perubahan suku bunga mempengaruhi pergerakan euro dan harga impor. Ketiga, jalur ekspektasi. Persepsi pelaku pasar terhadap kebijakan ECB ikut menentukan inflasi. Hasilnya, permintaan agregat melemah dan produk industri di beberapa negara menurun. Walaupun inflasi berhasil turun, kondisi ekonomi menjadi lebih lambat. Dampak pengetatan kebijakan tidak seragam. Negara yang saat bergantung pada gas Rusia seperti Jerman dan negara Eropa Timur mengalami tekanan yang lebih besar, termasuk lonjakan inflasi dan kontraksi industri. Sebaliknya, negara dengan sumber energi yang lebih beragam dapat menahan dampak yang lebih baik. Uni Eropa kemudian mempercepat diversifikasi energi, termasuk impor LNG dan berbagai negara, serta mempercepat penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada Rusia. Jadi, kebijakan moneter Bank Sentral Eropa atau ECB terbukti menimbulkan efek spillover ke perekonomian global, termasuk Indonesia. Nah, berdasarkan penelitian jurnal akademik tersebut, keputusan suku bunga ECB berdampak signifikan terhadap nilai tukar dan pasar keuangan negara lain, khususnya negara berkembang. Nah, juga sejalan dengan pemberitaan di Warta Ekonomi mencatat bahwa pergeseran suku bunga saat ini tuh masih dipimpin oleh The Fed dan ECB sebagai penggerak utama pasar keuangan dunia. Ketika ECB itu menaikkan suku bunga, imbal hasil aset di Eropa tuh menjadi lebih menarik, sehingga investor global memindahkan modal ke kawasan tersebut. Akibatnya, Indonesia tuh mengalami capital outflow yang menekankan nilai tukar rupiahnya. Selain itu, pengetatan kebijakan ECB berpotensi memperlambat ekonomi Eropa yang berdampak pada penurunan permintaan atas ekspor Indonesia seperti CPO, batubara, dan produk manufaktur lainnya. Untuk merespon tekanan eksternal tersebut, Bank Indonesia tuh perlu menjaga stabilitas nilai tukar serta menyesuaikan suku bunga domestik agar dampak spillover tuh tidak semakin membesar. Dari analisis ini terdapat beberapa rekomendasi bagi Indonesia. Yang pertama ada memperkuat diversifikasi energi dan mempercepat transisi energi terbarukan. Yang kedua ada memperkuat cadangan devisa dan menjaga koordinasi kebijakan antara fiskal dan moneter. Yang ketiga ada diversifikasi mitra dagang agar tidak terlalu bergantung kepada Eropa. Yang keempat ada menerapkan kebijakan moneter yang fleksibel sesuai dinamika global.